Teman-teman semua selamat pagi. Lupa. Halo teman-teman semua selamat pagi. Ada kucing lari kencang. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin 20 Januari 2025. Ya, saya pengen bagi sedikit sedikit tips ya dari beberapa guru saya kalau kepengen bisa bangun salat subuh buat kaum pekerja ya. Kalau saya kan masih belum kerja kan, masih nyari-nyari lah. Dan kalau yang memang kerjanya di rumah mah enak gitu ya. Iya, atau yang udah nggak kerja lagi karena udah pensiun gitu kan, enak. Tapi ini khusus untuk para pekerja, para pelajar, dan para mahasiswa yang masih aktif keluar rumah gitu. Saya bagiin tipsnya aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau biar bisa kenapa saya sengaja bagi ini? Karena ada dalilnya teman-teman. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada dalam Al-Quran surah Al-Isra 78 dan diperkuat dalam satu hadis. Ya. Kadang orang ngomong begini, kalau kamu mau lihat orang Islam, maka lihatlah pada saat salat Jumat dan salat Aid. Tapi kalau kamu mau lihat orang beriman, maka lihatlah pada saat salat subuh dan salat Isya di masjid. Berjamaah enggak? Gitu. Ya. Nah gini teman-teman, saya bagi tipsnya bagaimana biar bisa salat subuh jemaah di masjid dan juga salat isyanya on time untuk para pekerja, para pelajar, dan mahasiswa. Ini saya kasih tahu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Pertama, ini buat para orang-orang yang kerja ya. Pertama, amalin Rasulullah SAW tidur. Tidurnya tuh jangan larut malam banget, ya. Usahain tidur awal malam kalau weekend. Kalau lagi weekend, ya, kan maksimalin tuh waktu istirahatnya kan. Setelah 5 hari kerja, ya, 5 hari atau 6 hari atau mungkin tiap hari lah yang pekerja harian biasanya, ya. Kalau ada waktu untuk istirahat cukup, manfaatin. Kalau bisa, kalau yang kerja 5 hari ya, tidur awal malam. Saran saya. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang misalkan kerja 5 hari, dari Senin sampai Jumat nih, usahain tidur awal malam. Pas weekend, Sabtu Minggu. Jadi ketika ini sudah fresh. Nah, dapetin tidur cukup atau pasang alarm. Alarm pasang di waktu tahajud. Ya. Kayak saya nih. Saya pasang alarm itu selalu jam 3 pagi. Tiap hari Selasa sampai Kamis. Saya setiap hari Selasa sampai Kamis, Sabtu dan Minggu saya selalu pasang alarm jam 3 pagi. Hari Senin sama hari Jumat itu jam 2 pagi saya udah pasang alarm, ya. Pasang alarm, Pak, alarm kan nanti mengganggu waktu tidur. Ya. Mengganggu kualitas tidur lah. Yang belum biasa bangun jam 1:30 malam, ya bagaimana caranya kalau nggak dialarmin? Orang kan kadang-kadang biasa bangun jam 5, jam setengah 6 dan sebagainya. Lewat salat subuhnya. Ya boleh sih salat subuh kalau pas waktunya habis, kalaupun inget belum salat subuh gitu loh. Ya tapi kan ahsannya kan pada waktunya. Ahsannya ya pada waktunya. Lebih utama tuh salat pada waktu salat subuhnya. Gitu loh. Jadi pasang alarm. Ya. Terus kalau di hari kerja nih, usahain sorenya minum kopi.
Sorenya minum, ikutin aja para sufi. Sorenya tuh minum kopi. Tuh habis maghrib minum kopi nggak apa-apa. Ya, minum kopi nggak apa-apa. Biar nanti malamnya kuat. Sholat isya-nya nggak ngantuk, nggak molor, masih seger sampai rumah. Tidur bentar, pasang alarm, bangun tahajud. Seger dah tuh insya Allah. Saya lakuin itu. Seger dah tuh insya Allah. Ya. Sebelum tidur jangan lupa wudhu dulu biar glowing guys. Nggak, bener-bener itu bener loh, ada bener guys. Sebelum tidur wudhu dulu biar seger, biar tidurnya jadi berkualitas insya Allah, amin ya. Karena kalau kita tidur sebelum wudhunya kita sebelum tidurnya kita wudhu dulu, kenapa jadi kecetit gini lambeku iki. Ya. Karena kalau sebelum tidur kita wudhu dulu ya, konon katanya ada fadilahnya, bukan hanya membuat muka kita jadi lebih segar dan berseri, tapi tidur kita jadi lebih berkualitas. Kita tidur siram dengan air wudhu ya, insya Allah apa yang membebankan kita sehingga tidur kita jadi kadang nggak berkualitas gitu ya, insya Allah bisa hilang. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi gitu. Jadi sebelum tidur wudhu dulu. Belum tidur wudhu dulu, baru tidur. Insya Allah nanti segar. Pas bangun di sepertiga malam untuk tahajud gitu ya. Insya Allah. Pasang alarm di sepertiga malam terakhir waktu tahajud. Taruhlah misal jam 3. Sekarang subuh aja sekarang jam 4:30 pagi pas waktu Indonesia Barat di Jakarta. Kalau di daerah lain macam-macam. Ya. Kalau di Jakarta ini udah 4:30 pagi waktu Indonesia Barat pas di Jakarta. Di daerah lain ada yang lebih duluan dari Jakarta, ada yang lebih belakangan dari Jakarta. Bahkan ada yang dekat jam 5:30 pagi kalau di Aceh ya. 1 jam lebih lah. Nah, itu ya. Itu teman-teman ya. Usahain deh. Usahain bangun jam segitu. Ya, usahain bangun deh. Bangun jam di sepertiga terakhir, manfaatkan buat sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu rakaatnya bebas, semampunya. Yang penting minimal 2 rakaat. Kelipatan 2 rakaat. Mau sholat tahajud 4 rakaat silahkan, 6 rakaat silahkan, 8 rakaat silahkan, 10 rakaat pun jadi, 20 rakaat pun jadi. Kalau kuat. Gak ada paksaan kok. Ya. Gak ada paksaan. Gitu. Jadi semampunya teman-teman. Hidupkan malam. Sudah, tapi sebelum tahajud mandi dulu, bebersih dulu. Nggak kuat pakai air dingin, ya pakai air segar lah. Nggak mesti air dingin, air hangat pun boleh. Yang penting sejuk, penting segar, ya. Dan sebelum bangun itu, habis bangun tidur itu, jangan lupa minum air putih. Habis bangun tidur jangan lupa minum air putih. Jangan nggak minum. Biar kita ini terhidrasi. Salah satu penyebab sering ngantuk itu kan karena terlalu sering dehidrasi, ya. Jadi harus banyak minum air putih. Habis bangun tidur minum air putih. Ya. Bangun tidur minum air putih. Mandi, habis itu mandi, salat tahajud. Setelah salat tahajud, lakukan amalan-amalan infiradi lah. Amalan-amalan kayak zikir, doa, apa itu, macam-macam ya, tergantung Anda. Dan jangan tidur lagi. Sambil nunggu subuh, ya manfaatkan dengan perbanyak amalan. Syukur-syukur tiap pagi sebelum subuh baca surah Al-Waqiah sebelum azan subuh.
Ya, baca surah Al-Waqiah. Gitu. Baca surah Al-Waqiah, baca Al-Quran surah Al-Waqiah ya sebelum subuh. Pak, kalau lupa habis subuh boleh nggak? Nggak apa-apa, silakan. Yang penting pagi-pagi. Pagi-pagi baca surah Al-Waqiah, insya Allah rezeki lancar. Amin. Ya. Gitu. Dah, habis itu gegaslah pergi ke masjid, salat jemaah. Gitu. Jadi kalau untuk yang bekerja, gimana Pak? Sorenya ngopi, minum kopi. Pak, kalau nggak minum kopi bagaimana Pak? Ya minum air hangat, ya minum air banyak-banyak. Ya, usahakan gimana caranya biar terhidrasi. Ya, sampai rumah, nah berehatlah. Sampai rumah, minum air putih dulu, bebersih. Habis itu, habis bebersih minum air putih yang banyak. Usahain sebelum sampai rumah sholat isya dulu. Kalau misalkan 9 to 5 nih, pulangnya taruhlah misal karena Jakarta ya, kita tahu sendiri lah ya. Usahain kalau masih bisa sholat maghrib dulu sebelum balik ke rumah. Kena macet di jalan, udah masuk waktu isya, usahain sholat isya dulu. Ya. Usahain sholat isya dulu. Jangan enggak. Ya. Manfaatnya kalau sholat isya berjamaah itu, kata hadis riwayat Muslim, kita melaksanakan sholat setengah malam. Jangan enggak sholat isya, jangan bolos. Ya. Laksanain deh sholat isya berjamaah sebelum sampai rumah. Sholat isya dulu, ambil air wudhu di masjid, sholat isya tunai berjamaah. Sudah itu baru pulang ke rumah. Ya, sudah itu baru pulang ke rumah, berehatlah gitu loh. Nah, sebelum berehat bentar, minum air putih, bebersihan, minum air putih. Sebelum tidur usahain sholat witir, teman-teman. Usahain sholat witir. Nggak mesti 3 rakaat kok, 1 rakaat boleh. Yang penting kelipatan ganjil maksimal 11 rakaat. Ya. Usahain sebelum tidur sholat witir. Ya, menutup dari segala rangkaian sholat gitu. Jadi itu tips dari saya tentang bagaimana untuk para pekerja, para pelajar, para mahasiswa yang aktif gitu ya. Kalau mau bisa salat subuh berjamaah di masjid ya seperti itu. Lakuin aja dulu. Pasang alarm ya. Pas ini mau bangun tidur, salat tahajud ya. Begitu pulang, misalkan pulang kerja nih, kalau misalkan masih bisa salat maghrib, mending salat maghrib dulu. Kalau masih bisa salat isya, mending salat isya dulu. Sebelum tidur jangan lupa salat witir dan wudhu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.